Sekarang kita bakal masuk ke bab 13 tentang magnetically coupled circuits. Di isinya itu ada mutual induktansi, ada linear transformer, ada ideal transformer. Jadi kita langsung lompat ke linear transformer. Di linear transformer itu rangkaiannya kayak gini ya. Jadi antara em, di antara primer dan sekunder itu terdapat mutual inductance. Jadi kita punya input impedance itu sama dengan V per I1. Eh, terus dijabarin lagi jadi ini R1 plus J omega L1 itu bagian primernya. Terus ditambah dengan omega kuadrat M kuadrat per R2 plus J omega L2 plus ZL. Nah, yang bagian bawahnya ini penyebutnya itu bagian sekundernya. Jadi kita langsung masuk aja ke soal. Kita disuruh cari Zin sama I1. Sini diketahui Z1-nya itu 60 min J100 ohm. Terus buat Z2-nya itu 30 plus J40 ohm. Dan ZL-nya 80 plus J60 ohm. Sini kita tinggal substitusiin aja ya. Oh ya, ini juga sama aja kayak Z. Ini Z1, juga ini Z2. Nah, ini kita tinggal substitusiin Z1 dan Z2 sama ZL-nya juga. Z1 itu 60 minus J100 terus ditambah dengan J20 ditambah untuk M-nya itu kita bisa ambil di sini. M-nya jadi 5. 5 kuadrat jadi 25. Terus kita tinggal uh, operasiin aja. Terus Kak, karena ini pembagian ya. Jadi di sini kita ubah bagian bawahnya jadi bentuk fasor. Nanti kita dapat hasil 0,14 dengan sudutnya negatif 51,84. Terus untuk ini diubah lagi jadi bentuk em, rektangular ya, biar bisa ditambahin. Terus di sini diubah lagi jadi bentuk fasor lagi. Sehingga kita dapat 100,14 dengan sudut negatif 53,1. Oke, kemudian kita masuk ke rangkaian ekuivalen. Di sini ada rangkaian ekuivalen T itu ekuivalen ke sistem Y dan juga ekuivalen P itu ekuivalen ke sistem delta. Nah, di sini terdapat beberapa induktor ya. Kita bisa cari nilai-nilai dari induktor tersebut. Oke, seperti yang udah dirumus. Sama untuk ekuivalen P juga itu bisa kita cari. Tinggal kita masukin aja.
Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Jadi kita punya L1, M, sama L2. Nah, di sini kita tinggal substitusin aja. Nah, L1-nya 10 dikurangi 2 jadi 8. Terus 4 dikurangi 2 jadi 2. Terus untuk LC-nya itu sama dengan M. Jadi tinggal kita masukin aja M-nya jadi 2 enter. Jadi itu untuk eh, cara bikin rangkaian ekuivalennya. Nah, sini kita lanjut lagi ke contoh soal lain. Kita punya L1, punya L2 dan L dan M. Di sini teman-teman perlu em, perhatiin detailnya. Jadi di sini itu polarnya itu berbeda antara lilitan yang primer sama yang sekunder. Jadi lilitan yang primer itu em, polarnya ada di bawah, sedangkan yang sekunder itu ada di atas. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti bakalan mempengaruhi eh, positif negatifnya dari M. Jadi kalau polarnya sama, sama-sama di atas atau sama-sama di bawah, dia bakalan positif. Kalau polarnya sama-sama, kalau polarnya saling beda tempat ya, ada yang di atas, ada yang di bawah, itu M-nya bakalan negatif. Jadi di sini M-nya itu negatif. Nah, rumus yang awal kan L1 dikurangi M. Karena M-nya negatif yang sekarang, ke LA itu jadi L1 ditambah M. Jadi 40 ditambah 25 jadi 65 Henry. Terus oke, kita sambil bikin ini 65 ya. 65 Henry. Terus ke bawah ini LC-nya. LC-nya itu tuh negatif M. Berarti ini minus 25 Henry. Dan terakhir itu LB itu 30. 30 ditambah 25. Jadi 55 Henry. Jadi sekarang kita masuk ke trafo ideal. Di trafo ideal ini sama kayak yang udah kita pelajarin di SMA ya. Di sini kita punya V2 per V1 sama dengan N2 per N1. Di sini kita punya buat rasionya itu sama dengan N. Kemudian buat arusnya itu kebalikannya. Di I2 per I1 sama dengan N1 per N2. Rasionya 1 per N ya. Sini kita langsung aja ke contoh soalnya. Lalu kita punya N1 1500, N2 75, terus V1 2400 dan I1 10,4. Ini kita cari V2 sama I2-nya. Di V2 itu V1 kali N2 per N1 ya. Dari sini. Itu 2400 dikali 75 per 1500. Kita coret aja. Terus 75 bagi 15. Itu 5. 24 kali 5. 120. Terus buat I2 itu I1 dikali N1 per N2. Itu 10,4 dikali 1500 per 75. Ini 20. 10,4 dikali 20 sama dengan 208 ampere.
Di sini kita punya kondisi ya. Ketika N sama dengan satu itu kita sebutnya isolation transformer. Jadi nggak ada efek dari trafo tersebut. Ketika N lebih dari satu atau V2-nya lebih V2-nya lebih gede dari V1, itu disebut ini ya, step up. Dan ketika N-nya kurang dari satu, V2 kurang dari V1 itu step down. Ini buat identifikasi aja nanti. Terus di trafo kita juga punya daya ya. Di sini S1 sama dengan V1, I1 konjugat. Ini sama kayak yang di kompleks power. Nah, buat V1-nya itu em, sama dengan V2 per N itu diambil dari sini juga ya. Ini V1 pindah luas dan N-nya ke bawah. Jadi V1 sama dengan V2 per N, terus I1-nya juga itu jadi N dikali I2 ya. Sama dengan V2 I2 konjugat. Jadi di sini N-nya tinggal saling coret aja ya, saling hilang. Sisa V2 I2 konjugat itu sama dengan S2. Jadi daya yang masuk dari trafo 1 itu bakalan sama dengan daya yang keluar di trafo yang kedua. Terus kita juga punya input impedance-nya itu sama dengan ZL dibagi dengan N kuadrat. Oke, sini ada contoh soal lagi. Trafo ideal itu punya rasio 2400 per 120 volt. Yang ini adalah V1-nya ya. Terus ini adalah V2-nya. Harus dia punya dayanya 9,6 kVA. Harus dia punya 50 lilitan untuk di sisi sekundernya. Berarti ini N2. Sini kita cari N-nya pakai ini ya, pakai V1 dan V2. Ini identifikasinya. Kalau ini adalah step down karena 2400 melebihi V2 ya. Jadi kita cari N-nya. Itu sama dengan V2 per V1 sama dengan 120 dibagi dengan 2400. Ini kita coret. 12 bagi 240 itu jadinya 0,005. Nah, di sini kita bisa cari berapa nilai dari N1. Di N1-nya itu 50 dibagi 0,05. Jadinya 1000 lilitan. Terus yang kedua, yang C. Itu disuruh cari current dari primer dan sekunder. Untuk I1 itu 5600. Udah pakai yang ini ya. I1 sama dengan S per V1. 5600 dibagi V1. Dia dapatnya V4 ampere. Terus kita bisa pilih di sini mau pakai yang
pakai daya atau pakai yang lilitan karena kita udah ketemu I1-nya. Ya teman-teman mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan buat bab 14 frekuensi respon. Teman-teman bisa lihat dari videonya Pak Septian ya, karena penjelasannya kurang lebih sama. Dan juga buat di buku itu mulainya dari bab 14.5 series resonance sampai octave filter. Oke, cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat kekurangan pada tutor yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.